Rencana Kaisang Pangarep maju dalam Pilkada Depok menambahkan dinasti politik Jokowi. Apakah sebuah skenario mempertahankan kekuasaan? Saya Dewi Jihan dan inilah Opini Tempo. Gibran Raka Buming Raka, Bobi Nasution, dan yang terakhir Kaisang Pangarep semestinya belajar dari Joko Widodo dalam menapaki karir politik. Menjadi wali kota, gubernur, lalu presiden, Jokowi memulainya dari nol. Ia bukan orang partai, bukan dari keluarga penguasa, bukan anggota militer ataupun pemilik media, dan bukan bagian dari birokrasi sejumlah modal dan kemudahan bagi seseorang yang ingin meraih kekuasaan. Tak bisa ditolak, Gibran Raka Buming Raka di Solo dan Bobi di Medan menang mudah dalam pemilihan kepala daerah pada 2020 karena figur Jokowi. Kaisang yang bersiap berlaga dalam Pilkada Depok di Jawa Barat tahun depan, diakui atau tidak akan mendapatkan manfaat yang sama. Jokowi sudah memberikan restu atas rencana pencalonan anak bungsunya itu. Jokowi adalah presiden pertama yang memiliki anak dan menantu wali kota. 2 periode menjadi presiden, Jokowi tak belajar dari Jokowi bahwa kekuasaan merupakan amanah yang diperjuangkan dari bawah. Setelah tuntutan masa jabatan presiden 3 periode dan gagasan penundaan pemilihan umum meredup, memberikan jalan bagi sanak keluarga menduduki posisi kepala daerah tampaknya menjadi pilihan lain bagi Jokowi agar tetap diperhitungkan di panggung politik nasional. Apalagi Gibran dan Bobi kini bersiap naik kelas. Gibran digadang-gadang bakal maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta atau Jawa Tengah. Nama Gibran santer disebut bakal mendampingi calon Presiden Prabowo Subianto, kandidat yang berpeluang besar mendapatkan sokongan dari Jokowi. Kabar itu sejalan dengan cara Partai Solidaritas Indonesia yang mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia minimal yang mengganjal Gibran menjadi calon wakil presiden. PSI juga partai yang menjadi inisiator pencalonan Kaisang di Depok. Menantu Jokowi, Bobi juga berhasrat maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Presiden Jokowi bisa saja berkilah bahwa keikutsertaan anak dan menantunya dalam pemilihan kepala daerah tidak menyalahi aturan dan merupakan hak setiap warga negara. Namun, tak bisa dimungkiri ketika seorang presiden menjadi patron bagi sanak keluarganya yang maju dalam pilkada, mereka akan mendapatkan keuntungan dan kemudahan dibandingkan dengan kandidat lain. Mobilisasi aparatur sipil negara, warisan jaringan politik, dan juga sokongan finansial adalah pelbagai keunggulan yang dimiliki kandidat kepala daerah dari dinasti politik. Dalam sistem birokrasi patron klien, restu Jokowi terhadap anak-anaknya bisa saja diterjemahkan sebagai perintah kepada birokrasi dan aparatur pemerintah lain agar mendukung. Gibran di Solo dan Bobi di Medan mungkin bukan tak punya prestasi. Di Solo, kabarnya kerukunan umat beragama semakin baik. Di Medan, Bobi lumayan disukai masyarakat. Tapi itu saja tidak cukup. Sejumlah studi menyebutkan dinasti politik juga dekat sekali dengan korupsi. Kekuasaan yang dihimpun di tangan satu keluarga membuka sikap permisif pemegang kekuasaan untuk melanggar tata kelola. Bermodal populisme, salah satunya diukur dari tingkat kepuasan kerja yang tinggi versi sejumlah lembaga survei. Jokowi berhasil menjadikan anak dan juga menantunya sebagai pesona elektoral bagi partai politik yang gagal menjalankan meritokrasi kader. Partai-partai yang memperebutkan anak dan menantu presiden juga berharap mendapatkan efek ekor jas dari popularitas Jokowi yang tetap mendapatkan skor tinggi dalam sejumlah survei. Alih-alih menjadi alat demokrasi, partai-partai kian terbenam dalam kubangan politik elektoral. Kondisi ini diperparah oleh permakluman di kalangan pemilih bahwa dinasti politik merupakan konsekuensi dari sebuah demokrasi. Riset Nagara Institute menemukan bahwa 57 kandidat dari dinasti politik dipilih rakyat dalam Pilkada 2020 termasuk Gibran dan juga Bobi. Dinasti politik Jokowi tak hanya mengoyak etika politik, tetapi juga sekaligus merusak demokrasi. Simak opini dan liputan selengkapnya hanya di majalah.tempo.com.